Shalom Bapak Ibu, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Kita percaya dan kita yakini bahwa kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung dan hari ini kita mau merayakan kemenangan kita bersama-sama. Amin. Karena maut telah dipatahkan. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita. Puji nama Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Bahkan nyata Tuhan, sangat terbukti Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Amin Tuhan, kami tinggikan Engkau pagi ini. Oh, mari katakan, sungguh besar setiamu, nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Amin. Kau Tuhan, Haleluya. bagimu segala pujian Dan kemuliaan. Mari katakan bersama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. katakan sungguh kau hebat, Sungguh kau Yes. hebat, Ajaib perkasa, ajaib perkasa amin. perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, nyanyi dari hati kami yang paling dalam Tuhan. sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan bersama-sama Di hidupku haleluya. Oh, giranglah, mari katakan oh giranglah, Tuhan Yesus, amat cinta pada saya. oh, mari kita katakan kemenangan kita. Oh, giranglah, Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, mari kita bersuka katakan oh giranglah, pujianmu. oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya, haleluya, yes. Oh, 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 mari naikkan syukurmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes, yes. Maut telah dikalahkan. Yes, kami menang Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus. Kembali kami bertemu, berjumpa bersama-sama di dalam Engkau Tuhan, dengan seluruh sidang jemaat melalui ibadah Paskah yang disiarkan secara online Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar ibadah kami ini Tuhan tidak juga mengurangi kuasa-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang di rumah, yang di tempat pekerjaan atau dimanapun Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ibadah pagi hari ini sepenuh dalam tangan-Mu Bapa, biar Tuhan Yesus Engkau yang berkati semuanya. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Bapa, biar Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
dan setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus menjadi satu kemenangan bagi kami semua Tuhan, jemaat-Mu yang menyaksikan acara ibadah secara online ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, urapi pakai dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap firman yang disampaikan Tuhan Yesus benar-benar daripada-Mu Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengar dan menyaksikan acara ini Tuhan. Engkau berkati keluarga demi keluarga, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu pagi yang indah ini. Dan pada hari ini secara khusus, secara istimewa kita sedang ada di hari di mana kita sedang memperingati hari raya yang penting dalam hari raya umat Kristen, yaitu hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya bersukacita. Mengapa saya bersukacita? Saya bergembira karena apa yang saya mengerti ketika saya membaca firman Tuhan. Semua yang saya baca mengenai pribadi Tuhan Yesus itu adalah benar adanya. Di dalam hidup Tuhan Yesus tidak ada peristiwa yang kebetulan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus bahkan sudah dinubuatkan oleh para nabi yang hidup sebelum zamannya Yesus, ribuan tahun sebelum zamannya Yesus, dan apa yang dinubuatkan itu tentang Tuhan Yesus semuanya digenapi. Saya sangat mengucap syukur karena bahkan kematian Tuhan Yesus bukan satu peristiwa kebetulan. Kebetulan dia orang benar yang tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu bukan satu peristiwa kebetulan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi semuanya ada di dalam rencana daripada Allah sendiri. Sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh para nabi, dan apa yang disampaikan oleh para nabi mengenai Tuhan Yesus itu adalah benar adanya dan sudah digenapi di dalam Dia. Demikian juga peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus bukanlah satu peristiwa kebetulan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada bagian dalam firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Markus pasalnya yang ke-16, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan tadi bahwa di dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak ada yang peristiwa kebetulan. Tidak kebetulan Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus, pergi pagi-pagi setelah matahari terbit membawa minyak untuk pergi ke kubur Yesus dan hendak meminyaki mayatnya Yesus. Yang unik adalah ketika di perjalanan mereka saling ngobrol, kira-kira siapa yang akan menolong mereka untuk menggulingkan batu yang menutupi pintu kuburnya Yesus. Mereka wanita, kekuatan mereka terbatas. Tapi walaupun mereka tahu bahwa ada batu yang menutupi pintu kubur Yesus, mereka tetap pergi dengan membawa perlengkapan yang mereka butuhkan untuk meminyaki mayatnya Yesus. Ketika mereka semakin dekat di kuburnya Yesus, mereka melihat bahwa batu yang sangat besar itu ternyata memang sudah terguling. Apa itu kebetulan? Itu juga bukan satu kebetulan.
Karena ternyata mereka masuk ke kubur, luar biasa menurut saya, para wanita ini. Mereka tidak takut karena memang motivasi mereka untuk mencari Yesus. Itu sebabnya ketika mereka melihat pintu kubur itu yang ditutup oleh batu yang besar itu terbuka, maka mereka segera masuk karena mereka hendak memastikan untuk melihat mayat Yesus di sana. Tetapi mereka terkejut karena mereka tidak mendapati mayat Yesus di sana. Mereka berjumpa dengan seorang muda yang mengatakan kepada mereka seperti ini. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberadaan para wanita di pagi-pagi itu ketika mereka datang ke kubur Yesus bukanlah satu kebetulan. Karena mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan yang menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus orang Nazaret itu sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus yang mereka cari sudah tidak ada lagi di tempat itu, karena itu adalah tempatnya orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal. Tetapi Yesus tidak ada di antara orang-orang yang mati pada hari itu, karena pada hari itu Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, batu yang besar tidak bisa menahan kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kekuatan manusia, people power, tidak bisa menghalangi kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan saudara, kita harus tahu bahwa semua itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Artinya tidak ada peristiwa yang kebetulan. Dari firman ini, mari kita sama-sama belajar. Mari kita kuatkan dan teguhkan iman kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena alasannya, wanita-wanita ini ketika mereka mendengar berita itu, ketika mereka berjumpa dengan anak muda itu, dan saya yakin itu adalah malaikat Tuhan, saudara, mereka dikatakan mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Bahkan mereka tidak berani ngomong kepada siapa-siapa karena mereka begitu amat sangat takut. Saya mungkin boleh bisa memahami bagaimana perasaan, pikiran daripada wanita-wanita yang datang kepada kubur Yesus di pagi hari itu. Tetapi karena kita memiliki Alkitab yang telah memberikan kepada kita begitu banyak pengajaran yang sangat penting untuk kehidupan iman kita, saudara, apa yang dialami oleh perempuan-perempuan ini kiranya tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari Yesus, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat dan Yesus yang sangat luar biasa. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah sendiri. Semua kepenuhan Allah ada di dalam dia. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kebangkitan Yesus kemudian disambut dengan sikap yang takut, gentar, lari. Mungkin dalam pikiran daripada wanita-wanita ini, mereka melihat hantu. Padahal bukan satu kebetulan, mereka mendengar berita dari malaikat itu yang mengatakan, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini, lihat ini tempat ia dibaringkan. Tetapi sekarang, pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Walaupun sudah mendengar kabar itu, perintah itu, mereka lari dengan sangat takut dan gentar. Mereka mengalami keguncangan dalam jiwa mereka.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak ada peristiwa yang kebetulan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita menekuni firman Tuhan, memang saudara, kita akan menemukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga itu tidak masuk di dalam akal kita, logika kita. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak perlu ketakutan, kegentaran menimpa kita, menguasai kita. Mengapa? Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya, memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, oleh para nabi, bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Sehingga tidak perlu kita yang hidup pada masa ini masih juga berusaha untuk mengkotak-katik, berusaha untuk mencari kebenaran yang padahal sudah dengan jelas dinyatakan kepada kita. Yesus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melanjutkan pembacaan kita di Markus pasal yang ke-16, saudara akan menemukan bagaimana sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika ia bangkit? Apa yang diinginkan oleh Tuhan dari murid-muridnya? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus adalah agar murid-muridnya percaya kepada kebangkitannya dari antara orang mati. Ketidakpercayaan mereka dicela oleh Tuhan. Artinya Tuhan tidak menyukai ketidakpercayaan murid-muridnya. Ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus itu jangan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Jangan, kalau kita belum percaya atau kita masih menunda kepercayaan kita, lalu kita anggap itu biasa-biasa saja. Karena Yesus yang kita percaya hari ini, yang diberitakan Injilnya hari ini kepada saudara-saudara sekalian, adalah Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, dan semua tentang kematian dan kebangkitannya yang dinubuatkan oleh para nabi telah digenapi. Yesus telah menggenapinya. Kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak akan meragukan hal ini dengan berusaha untuk mengkotak-katik lagi kebenaran firman Tuhan yang sudah nyata kebenarannya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hendaknya ketidakpercayaan dan kedegilan hati kita mohonkan kepada Tuhan, supaya itu dijauhkan dari kehidupan kita. Supaya hati yang keras, hati yang bebal, itu dilalukan dari kehidupan kita. Kita hendaknya mau berdoa, meminta kepada Tuhan hati yang baru, roh yang baru, untuk percaya, untuk taat, untuk mengasihi Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak dicela oleh Tuhan. Karena Tuhan itu benar, Tuhan itu kudus. Dia menghendaki kita hidup dalam kebenarannya. Ia menghendaki kita hidup dalam kekudusannya. Jangan hendaknya kita mempermainkan Tuhan. Jangan hendaknya kita mempertahankan apa yang kita anggap benar menurut pikiran kita sendiri. Saudara dan saya tidak bisa membuat sebuah rancangan yang sempurna seperti yang dirancangkan oleh Allah dalam kehidupan Yesus. Tapi seringkali kita berpikir kita lebih hebat daripada Tuhan. Kita lebih hebat daripada Allah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara, kedegilan hati ini bahkan bisa muncul ketika kita sudah melihat murid-murid, kalau saya katakan murid-murid sudah melihat mujizat
5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Tetapi setelah peristiwa yang besar itu pun, hati murid-murid masih belum percaya. Hati mereka masih degil. Hati mereka belum bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hendaknya kita menyadari akan hal ini. Sekali lagi mari kita belajar. Tidak ada peristiwa yang kebetulan di dalam kehidupan Yesus. Kalau kehidupan Yesus tidak ada yang kebetulan, maka sebetulnya saudara dan saya boleh mengimani. Dalam kehidupan kita, orang-orang yang sungguh menaruh percaya kepada Tuhan Yesus pun tidak ada peristiwa yang kebetulan. Amin. Tidak ada peristiwa yang kebetulan dalam hidup kita. Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, percaya akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka sesungguhnya tidak ada peristiwa yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Kematian Yesus adalah untuk menebus dosa kita. Kalau dosa kita tidak ditebus, kita tidak bisa menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita terpisah dari Allah. Yang membuat kita mati di hadapan Allah adalah karena dosa-dosa kita. Tetapi kematian Tuhan Yesus telah menebus segala dosa supaya kita beroleh hidup, bukan beroleh kematian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus adalah untuk memberikan kepada kita satu hidup yang baru. Jadi kalau peristiwa yang terjadi pada hari-hari itu, bagaimana perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus, mereka lari dengan takut, dengan gentar, sampai mereka nggak bisa ngomong, tidak berani ngomong. Murid-murid yang sudah mendengar kesaksian dari orang-orang yang sudah melihat kebangkitannya juga tidak percaya, itu sudah diatasi oleh Tuhan Yesus. Murid-murid pada waktu itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak, kita tidak akan melihat kelanjutan dari Injil, yaitu surat-surat. Kita tidak akan melihat hal itu. Surat-surat penggembalaan, ya kita tidak akan melihat kelanjutannya. Artinya itu sudah beres. Tapi ada seorang Rasul Tuhan yang luar biasa, yang dibangkitkan oleh Tuhan pada era perjanjian baru yang bernama Paulus. Paulus bukan murid Tuhan Yesus secara langsung. Dia tidak termasuk dalam bilangan ke-12 murid. Tetapi, saudara, walaupun dia bukan merupakan bilangan 12, tetapi di dalam kehidupannya dia menerima banyak pengetahuan, hikmat dari Allah untuk mengungkapkan dan untuk menyampaikan dan untuk memberitakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang di luar Yahudi, yaitu kita sekalian, apa itu makna dari kematian Yesus, apa itu makna daripada kebangkitan Yesus. Saudara, mari kita membacanya dalam surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6. Dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan, kita akan baca Roma pasal 6 ayat yang ke-5. Dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh kita hilang, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan kepada kita bahwa kita
menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus melalui baptisan. Ketika kita masuk ke dalam air, itulah saatnya kita diperhitungkan mati bersama-sama dengan Yesus. Itu diterima dengan iman, bukan dengan logika. Dan ketika kita keluar dari air baptisan, itu kita disamakan dengan kebangkitannya. Memang orang yang harus percaya pada Tuhan Yesus ya harus dengan iman, bukan dengan logika. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Lalu apa itu makna baptisan bagi orang-orang yang percaya? Apa hanya masuk air, keluar air? Dibaptis sekali, baptis 2 kali, baptis 3 kali mungkin. Yang satu di gereja A, satu gereja B, yang satu kemudian di tanah perjanjian Israel. Saudara, lebih daripada itu, Rasul Paulus mengungkapkan kepada kita, ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Saya mundur sedikit. Peristiwa yang terjadi pada minggu pagi kebangkitan Tuhan Yesus, ketidakpercayaan murid-murid kepada kebangkitan Tuhan Yesus sudah diselesaikan. Tetapi hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa kebangkitannya adalah untuk mengakhiri tubuh dosa dengan segala kuasanya. Bukankah kita secara sejujurnya, kalau kita mau berkata jujur, dosa itu seringkali begitu menggoda. Dosa itu masih mengintip, berusaha untuk menguasai kehidupan daripada orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi pengungkapan Rasul Paulus mengkaitkan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus adalah untuk hilangnya kuasa dari tubuh dosa yang kita miliki ini. Pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Di dalam dirinya ada kuasa daripada dosa. Disebutnya tubuh dosa. Tetapi kematian Tuhan Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus, kita menjadi satu dengan kematian Yesus untuk dosa-dosa kita. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Dan kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Maut, kuasa maut tidak dapat menguasai Yesus. Yesus mengalami kematian bukan karena dosanya, tetapi karena dosa kita. Saudara dan saya harus terima itu dengan iman. Jadi kalau kita kembalikan lagi kepada iman Kristen kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau percaya, engkau sudah dibaptis, maka engkau harus mengimani bahwa engkau telah bersatu dengan kematian Yesus, dan engkau juga sudah bersatu dengan kebangkitan Yesus. Artinya, dosa tidak bisa lagi menguasai tubuh kita ini. Mengapa? Karena Tuhan yang kita sembah tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa tidak lagi bisa menguasai kehidupan kita. Karena kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus, dosa tidak bisa lagi berkuasa atas kehidupan kita. Yesus hanya mati 1 kali. Yesus juga bangkit 1 kali. Saudara saya dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam kehidupan kita ada kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Yesus yang saudara sudah deklarasikan melalui baptisan air yang saudara dan saya terima. Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah keinginan itu berlomba-lomba seringkali di dalam kehidupan kita? Begitu banyak keinginan kita. Keinginan-keinginan itulah yang membawa kita kepada dosa.
Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kabar baiknya bahwa saudara dan saya bisa menang atas keinginan-keinginan yang akan membawa kita kepada dosa. Dan itu terjadi karena saudara percaya kepada kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk memberikan kepada saudara dan saya hidup yang baru. Kita tidak lagi mengenakan hidup yang lama. Hati yang keras, hati yang bebal, hati yang tidak percaya sudah diangkat oleh Tuhan Yesus dari kehidupan kita. Digantikan dengan hati yang baru, roh yang baru, hati yang lembut untuk kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi saudara bisa menerima itu. Inilah kabar baiknya. Saudara bisa menerima itu karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cara yang lain. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginan dosa. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita dapat dipakai, hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Anggota-anggota tubuh kita ini dipakai oleh Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu percayalah kepada kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan kepada saudara suatu hidup yang baru. Ini berlaku buat anak muda. Ini berlaku untuk dewasa muda. Ini berlaku juga untuk orang-orang yang sudah lanjut usianya. Ini berlaku untuk anak-anak kecil. Ini berlaku untuk siapa saja yang percaya. Mau dia orang kaya, dia orang miskin, berpendidikan, tidak berpendidikan, itu tidak menjadi soal. Tapi kalau saudara dan saya sungguh percaya, dosa tidak lagi saudara ikuti dalam kehidupan saudara. Dosa tidak lagi saudara ikuti dalam tubuh ini. Dalam tubuh dosa ini. Tidak lagi saudara ikuti. Yang saudara ikuti adalah apa yang menjadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah sebabnya, karena saudara dan saya mengikuti apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah di dalam kehidupan kita, itu sebabnya Allah dapat memakai kita, bahkan anggota-anggota tubuh kita ini, baik mulut kita, baik mata kita, baik telinga kita, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil, menyampaikan kabar sukacita, kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum memiliki pengharapan. Saudara-saudara sekalian, apabila kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, di mana tubuh kita ini dipakai sebagai senjata-senjata kebenaran, maka sesungguhnya kita adalah hamba-hamba daripada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran. Waktu kita menjadi hamba dosa, masih menjadi hamba dosa, kita bebas dari kebenaran. Buahnya adalah dipermalukan. Buahnya adalah noda, ludah, seperti dikatakan dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang, setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Maka kita beroleh buah yang membawa kita kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Betapa luar biasanya hidup di dalam kebangkitan, hidup di dalam kuasa kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang membawa kita
kepada pengudusan. Dan pada akhirnya kita memperoleh hidup yang kekal. Saya akan tutup dengan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang telah mati untuk segala dosa kita, pelanggaran kita, membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, yaitu darahnya yang mahal, darahnya yang begitu berharga. Yesus yang juga telah mengalami kebangkitan dari antara orang mati supaya kita beroleh hidup yang baru, hati yang lembut, hati yang taat untuk mengasihi Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini boleh meneguhkan, menguatkan, mengokohkan iman kita, bahwa sungguh iman dan percaya kita yang tertuju kepada Tuhan Yesus itu bukan suatu kebetulan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Saya akan mengajak kita untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan yang kita akan ikuti bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur yang diberikan oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita memiliki persekutuan dengan Dia, supaya kita memiliki hasil, bukan hanya sekedar tujuan untuk memperingati, tetapi untuk kita dapat memperoleh hasil daripada perjamuan Tuhan, di mana Tuhan Yesus sendiri pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu Dia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan hati kita untuk ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, kesempatan minggu pagi ini, di kesempatan hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan berdoa untuk semua saudara-saudara sekalian yang sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari kita akan bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan, kami percaya penuh. Kami percaya ini adalah benar-benar makanan dan ini adalah benar-benar minuman, yaitu tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapa, kami mau angkat perjamuan di hari Paskah ini dengan hati yang percaya, hati yang bersyukur, hati yang memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan saudara-saudara membagikan roti dan anggur yang sudah saudara miliki kepada seluruh anggota keluarga. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara sekalian, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam bahasa aslinya, cawan perjanjian baru adalah cawan berkat Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Kami terima dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersyukur, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perjamuan Tuhan ini boleh menjadi berkat, boleh mendatangkan berkat di dalam kehidupan setiap kami yang ikut ambil bagian di dalamnya. Kiranya damai Allah, sejahtera Allah, sukacita Allah boleh menjamah tiap hati, setiap keluarga, di tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan, hamba percaya demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan, jamahan Tuhan bagi setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan selesai dengan ibadah di kesempatan minggu pagi ini. Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.